Ribuan tahun lalu, manusia selalu melihat ke langit malam. Apa yang kita lihat? Kita melihat matahari melakukan perjalanan hariannya. Kita melihat bulan, yang bentuknya selalu berubah, menghiasi malam kita. Bintang-bintang berkelip, seolah-olah tetap di bola besar yang gelap. Lalu ada juga benda-benda yang bergerak, yaitu planet-planet, yang bergerak dengan pola yang lebih rumit. Semuanya seolah-olah berputar mengelilingi kita. Ini adalah hal yang masuk akal. Ini adalah apa yang mata kita lihat setiap hari dan setiap malam. Inilah alam semesta seperti yang pertama kali dipahami manusia. Tempat yang nyaman dengan bumi tepat di pusatnya, tidak bergerak dan istimewa. Pandangan yang menempatkan bumi sebagai pusat ini disebut model geosentris. Filsuf besar Aristoteles sangat mendukungnya. Kemudian, astronom Ptolemeus menyempurnakannya menjadi sistem yang kompleks. Modelnya, dengan bumi diam di pusat, bisa memprediksi gerakan planet dengan akurasi yang mengesankan untuk zamannya. Bayangkan sebuah jam yang rumit, dengan bola-bola yang bersarang di dalam bola-bola lain, semuanya berputar mengelilingi rumah kita. Ini adalah kebenaran yang diterima. Ini menjelaskan mengapa benda-benda jatuh ke bumi, karena bumi adalah pusatnya, tempat alami bagi benda-benda berat. Ini adalah alam semesta yang dibuat untuk kita, atau begitulah kelihatannya untuk waktu yang sangat lama. Coba pikirkan, kamu tidak merasakan bumi bergerak kan? Kalau bumi berputar liar dan terbang di angkasa, bukankah kita semua akan terlempar? Ini adalah logikanya. Matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Bintang-bintang berputar di atas kepala dalam parade malam yang megah. Semuanya tampak mengelilingi dunia kita. Model geosentris ini bukan hanya teori astronomi. Itu sangat terjalin dalam filsafat, agama, dan cara orang memandang tempat mereka di alam semesta. Itu adalah visi besar yang berpusat pada manusia tentang keberadaan, yang sangat memuaskan pengamatan alami kita. Selama lebih dari 1000 tahun, ini adalah pemahaman yang dominan. Para cendekiawan mempelajari Almagest karya Ptolemeus. Universitas-universitas mengajarkannya. Itu adalah peta kosmik yang digunakan semua orang. Planet-planet, bintang-bintang pengembara itu, kadang-kadang melakukan hal-hal aneh, seperti bergerak mundur sebentar, yang kita sebut gerak retrograde. Ptolemeus menjelaskan ini dengan lebih kompleks, lingkaran-lingkaran kecil yang disebut episiklus, di atas lingkaran-lingkaran yang lebih besar yang disebut deferen. Itu berhasil, secara matematis, sampai titik tertentu. Tapi alam semesta, ternyata, memiliki kebenaran yang lebih sederhana, lebih elegan yang menunggu untuk diungkap, kebenaran yang akan menurunkan bumi dari tahta pusatnya. Lalu datanglah seorang pria bernama Nicolaus Copernicus. Dia adalah seorang astronom dan matematikawan Polandia. Dia hidup di masa yang penuh gejolak intelektual, yaitu Renaissance. Copernicus melihat sistem Ptolemeus yang lama. Dia melihat kerumitannya, mesin episiklus di atas episiklusnya yang berderit. Dia bertanya-tanya apakah mungkin ada cara yang lebih sederhana, pengaturan yang lebih harmonis untuk langit. Dia berani berpikir berbeda. Dia berani mempertanyakan model yang telah berdiri selama lebih dari 1400 tahun. Ini bukan langkah kecil, ini adalah lompatan imajinasi kosmik, perubahan perspektif yang mendalam. Copernicus mengusulkan ide baru yang radikal. Bagaimana jika, pikirnya, matahari adalah pusat yang sebenarnya? Bagaimana jika bumi tidak diam? Bagaimana jika planet kita hanyalah salah satu dari beberapa planet, semuanya mengelilingi bintang yang cemerlang itu, matahari? Ini adalah inti dari teori heliosentrisnya. Helios adalah bahasa Yunani untuk matahari. Jadi alam semesta yang berpusat pada matahari. Tiba-tiba, bumi diturunkan. Ia tidak lagi menjadi pusat yang unik dan istimewa dari semua ciptaan. Sebaliknya, ia menjadi pengembara langit, sama seperti Mars, Jupiter, dan planet-planet lain yang ia amati. Ini adalah konsep yang benar-benar revolusioner untuk zamannya. Bayangkan keberanian intelektual yang dibutuhkan ini, untuk menyarankan bahwa bumi bergerak, padahal setiap pengalaman manusia berteriak bahwa bumi diam. Untuk menempatkan matahari, bola api itu di pusat segalanya. Copernicus mengerjakan teorinya selama puluhan tahun, menghitung dan mengamati dengan cermat. Dia menemukan bahwa menempatkan matahari di pusat membuat gerakan planet jauh lebih mudah dijelaskan. Gerak retrograde yang merepotkan itu menjadi konsekuensi alami dari bumi, planet bagian dalam, yang menyalip planet bagian luar seperti Mars dalam orbit masing-masing mengelilingi matahari. Tidak perlu lagi episiklus yang begitu rumit. Karya besarnya, De Revolutionibus Orbium Coelestium, tentang revolusi bola-bola langit, diterbitkan tepat sebelum kematiannya pada tahun 1543.
Dia tahu itu akan kontroversial. Dia tahu itu menantang bukan hanya tradisi astronomi, tetapi juga keyakinan filosofis dan teologis yang dipegang teguh. Gagasan bahwa bumi hanyalah planet lain, berputar pada porosnya dan mengelilingi matahari, sangat mengganggu. Itu adalah awal dari evaluasi ulang kosmik, perubahan alamat kita dalam luasnya ruang angkasa, yang secara fundamental mengubah pandangan kita tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Apa yang membuat Kopernikus begitu yakin dengan model yang berpusat pada matahari ini? Dia tidak punya teleskop baru yang menunjukkan keajaiban yang tak terlihat. Pengamatan Galileo yang mengubah permainan datang kemudian. Bukti Kopernikus lebih tentang keanggunan matematis dan kekuatan penjelasan. Sistemnya bisa memprediksi ukuran relatif orbit planet. Ini menjelaskan mengapa Merkurius dan Venus selalu tampak dekat dengan matahari di langit kita, karena orbitnya berada di dalam orbit bumi. Model geosentris lama kesulitan menjelaskan ini dengan rapi, membutuhkan batasan khusus pada episiklusnya agar tetap terikat pada jalur matahari. Model heliosentris juga menawarkan penjelasan yang lebih alami untuk gerak retrograde yang tampak pada planet-planet seperti Mars, Jupiter, dan Saturnus. Bayangkan kamu berada di mobil yang lebih cepat menyalip mobil yang lebih lambat di jalan tol. Saat kamu lewat, mobil yang lebih lambat sesaat tampak bergerak mundur relatif terhadap gerakanmu dan pemandangan yang jauh. Demikian pula saat bumi, pada orbitnya yang lebih cepat dan lebih dalam, menyalip Mars pada orbitnya yang lebih lambat dan lebih luar, Mars tampak sementara membalikkan arah perjalanannya di langit malam kita. Kopernikus menyadari bahwa pergeseran perspektif ini adalah kunci, menghilangkan kebutuhan akan banyak episiklus kompleks Ptolemeus, yang pada dasarnya adalah perbaikan matematis. Namun, teori Kopernikus menghadapi tantangan besar. Selama berabad-abad, pandangan yang berpusat pada bumi terjalin dengan doktrin agama dan filosofi Aristoteles. Menentangnya berarti menentang otoritas yang sudah mapan, yang merupakan proposisi berbahaya. Akal sehat juga memberontak. Jika bumi berputar, mengapa kita tidak merasakannya? Mengapa burung dan awan tidak tertinggal? Mengapa benda yang dilempar lurus ke atas tidak mendarat jauh? Ini adalah keberatan serius pada saat itu, sebelum konsep inersia dan gravitasi sepenuhnya dipahami. Kurangnya paralaks bintang yang dapat diamati, pergeseran posisi bintang-bintang terdekat terhadap bintang-bintang yang jauh saat bumi mengelilingi matahari, adalah rintangan signifikan lainnya. Gereja, pada awalnya, tidak sepenuhnya memusuhi. Beberapa cendekiawan tertarik. Tetapi ketika implikasinya meresap, dan ketika orang lain kemudian memperjuangkan teori itu dengan lebih kuat, oposisi tumbuh. Gagasan bahwa manusia dan rumahnya bukanlah pusat fisik alam semesta terasa seperti penurunan pangkat, perpindahan dari posisi istimewa yang ditentukan secara ilahi. Butuh puluhan tahun, dan karya para raksasa ilmiah, kemudian seperti Kepler, Galileo, dan Newton, agar pandangan heliosentris mendapatkan penerimaan luas. Pengamatan teleskopik Galileo, yang menunjukkan bulan-bulan mengelilingi Jupiter dan fase-fase Venus, memberikan bukti baru yang penting yang secara langsung bertentangan dengan aspek-aspek kunci dari sistem Ptolemeus. Dampak teori heliosentris Kopernikus terhadap sains sungguh sangat besar. Itu lebih dari sekadar model astronomi baru. Itu adalah katalisator revolusi ilmiah. Ini mendorong cara berpikir baru, mempertanyakan otoritas kuno, mengandalkan pengamatan dan penalaran matematis, dan mencari penjelasan yang lebih sederhana dan lebih elegan untuk fenomena alam. Dengan menempatkan matahari di pusat, Kopernikus secara tidak sengaja membuka jalan bagi hukum gerak planet Johannes Kepler, yang menggambarkan orbit sebagai elips, bukan lingkaran sempurna, dan penemuan teleskopik Galileo Galilei yang revolusioner. Pergeseran ini secara fundamental mengubah pemahaman manusia tentang tempatnya di alam semesta. Kita tidak lagi menjadi pengamat yang diam di pusat segalanya. Kita adalah penghuni sebuah planet, salah satu dari banyak, yang melakukan perjalanan melalui luasnya ruang angkasa. Ini adalah kesadaran yang merendahkan, tetapi juga sangat membebaskan. Ini membuka alam semesta untuk eksplorasi, tidak hanya secara fisik dengan pesawat ruang angkasa di masa depan, tetapi secara intelektual. Ini menunjukkan bahwa alam semesta diatur oleh hukum-hukum fisik yang dapat ditemukan dan dipahami melalui penyelidikan ilmiah. Dunia lama yang tertutup memberi jalan bagi alam semesta yang tak terbatas, atau setidaknya jauh lebih besar.
Keberanian Kopernikus untuk mengusulkan ide radikal seperti itu melawan konsensus yang luar biasa pada zamannya adalah bukti kekuatan pemikiran kritis dan kejujuran intelektual. Dia tidak mencari ketenaran atau konflik, dia mencari kebenaran, deskripsi yang lebih akurat tentang alam semesta. Karyanya menunjukkan bahwa bahkan keyakinan yang paling mengakar pun dapat digulingkan oleh pengamatan yang cermat dan pemikiran rasional. Prinsip ini tetap menjadi landasan metode ilmiah saat ini. Kita harus selalu bersedia untuk bertanya, menguji, dan merevisi pemahaman kita dalam menghadapi bukti baru. Bahkan sekarang, berabad-abad kemudian, revolusi Kopernikus masih bergema. Ini bukan hanya peristiwa sejarah, ini adalah pengingat akan perjalanan penemuan kosmik kita yang berkelanjutan. Model heliosentris adalah fondasi tempat semua astronomi modern dibangun. Ini memungkinkan kita untuk menavigasi pesawat ruang angkasa, memahami tata surya yang jauh, dan mencari kehidupan di tempat lain. Kopernikus mengajari kita bahwa alam semesta tidak berputar mengelilingi kita, tetapi dengan memahami cara kerjanya, kita dapat menemukan tempat sejati kita dalam bentangan megahnya. Dia membuka pintu, dan kita telah berjalan melaluinya sejak saat itu, melihat lebih jauh, belajar lebih banyak,